Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir dalam diskusi kita sore hari ini. Sebelumnya izin Bapak Rino, kami dari kelompok satu akan mendiskusikan tentang ethical dilemma and accountability in technology startups, yang mana tugas ini sebelumnya sudah diberikan oleh Pak Rino di Smile NP. Sebelum mulai, perkenalkan dulu dari kelompok kami, dengan saya sendiri, Syafia, dengan NIM 250437071 sebagai moderator. Saya, Selanjutnya, rekan saya. saya Ramadina dengan NIM 250430058 sebagai presentator. Saya Siti Nurhafidz Zakarim dengan NIM 250437175 sebagai presentator. Terima kasih kepada teman-teman semua. Boleh di next, Pizza. Yang akan kami bahas pada diskusi kali ini ada tiga. Yang pertama ada ethical and accountability analysis. Yang kedua ada moral dimension analysis. Dan yang terakhir ada quality of life issues and solution. Nah, sebelum kita masuk ke dalam yang akan kita diskusikan, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, seperti yang sudah Pak Rino katakan di Smile UNP, bahwasanya PT Aquatech ini dibuat sebagai perusahaan fiktif, yang mana bisnis ini itu salah satu bisnis aquatech budidaya perikanan yang menyediakan juga platform pay later untuk para petaninya atau para pengusahanya. Nah, namun ada beberapa indikator yang mana dari PT Aquatech ini melanggar beberapa ketentuan dalam bisnis akuntansi. Yang pertama ada Modified Key Performance Indication, yang mana pada kasus ini PT Aquatech itu menghitung petani yang udah nggak aktif selama 6 bulan, tapi dicatat sebagai petani aktif, guna untuk meningkatkan jumlah klien pada presentasi bersama investor. Nah, dengan ini bisa dikatakan bahwa adanya ketidaksesuaian data antara di lapangan dengan yang aslinya. Terus juga yang kedua, PT Aquatech ini di algoritma ERP-nya menunjukkan proyeksi hasil panen 30% lebih besar daripada rata-rata historis. Padahal di lapangan aslinya menunjukkan risiko gagal panen daripada petani budidaya ikan ini. Terus juga yang kedua, PT Aquatech ini melanggar privacy data petani, yang mana seperti yang dikatakan tadi, ada namanya mereka menyediakan platform pay letter untuk para petani atau para pengusaha, namun oleh PT Aquatech ini, mereka gunakan semua datanya, data sedetail-detailnya, mulai dari data transaksi terperinci, terus juga informasi tentang lokasi kolamnya, dan hingga data kreditnya dari para petani ini diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga, yaitu pihak asuransi, dan tanpa persetujuan yang jelas dari para petani ini. Terus yang terakhir adalah tekanan kerja, yang mana tekanan kerja ini diberikan kepada karyawan-karyawan PT Aquatech. Tekanan kerja di lapangan itu mereka menggunakan teknologi yang murah dan juga kerjanya selama 7 hari tanpa istirahat, 7 days a week, dan juga ini dilakukan untuk memenuhi target, sehingga dari para karyawannya ini banyak yang stres akan teknologi, kelelahan, hingga cedera, karena penggunaan teknologinya itu yang murah dan tidak ergonomis. Nah, oleh karena itu akan kami diskusikan beberapa hal mengenai 3 poin ini. Yang pertama tentang ethical and accountability analysis yang akan dijelaskan oleh Siti Nurhafiza Karim. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai analisis etika dan akuntabilitas. Yang pertama, apa pelanggaran yang dilakukan oleh manajer PT Aquatech terkait manipulasi pengguna aktif dan proyeksi hasil? Pelanggaran metrik operasional dengan Modified Key Performance Indicator reports adalah pelanggaran integritas dan objektivitas. Nah, pertama-tama apa itu KPI? KPI itu kepanjangan dari Key Performance Indicator, di mana dalam bahasa Indonesia adalah indikator kinerja utama.
Penjelasan singkatnya, KPI itu adalah ukuran atau angka yang dipakai untuk menilai seberapa baik kinerja seseorang, tim, atau organisasi dalam mencapai target. Jadi KPI itu semacam patokan keberhasilan. Selanjutnya, misstating earnings. Angka laba dimanipulasi karena adjusted to show projected yields 30% higher than historical average. Padahal data lapangan menunjukkan risiko gagal panen. Nah, apa itu misstating earnings? Misstating earnings itu adalah memalsukan atau menyajikan laporan laba secara tidak benar dalam laporan keuangan. Singkatnya, perusahaan itu mengotak-atik angka laba supaya terlihat lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya. Selanjutnya ada pelanggaran privasi, collects detailed financial transaction data, pawn location information, and microcredit scores from thousands of small farmers without clear informed consent. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu kenapa manipulasi data non-keuangan dianggap pelanggaran etika serius dalam profesi akuntansi? Ya, melanggar metrik operasional dengan tidak etis sama dengan melanggar prinsip etika akuntansi, integritas, dan objektivitas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Fiza, untuk penjelasannya. Selanjutnya, boleh di next. Oke, pertanyaan selanjutnya itu siapa yang bertanggung jawab secara moral, CEO atau CFO? Dalam kasus ini dijelaskan bahwa CEO dan CFO ini menekan tim data dan tim IT untuk melakukan manipulasi data. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah keduanya, karena dalam posisi manajemen, mereka itu berada di top manajemen, yang mana tugas top manajemen itu mengambil keputusan, menentukan arah perusahaan, dan juga untuk sebagai yang paling atas um, di antara struktur perusahaan lainnya. Apa bedanya dari CEO dan CFO? CEO itu bertugas untuk menentukan arah yang tadi arah perusahaan dan juga mengambil keputusan bisnis. Sedangkan CEO itu untuk finansialnya yang bertanggung jawab kepada finansial perusahaan untuk mendukung keputusan CEO. Jadi CEO itu yang paling atas, di bawahnya ada CFO, yang mana CFO ini tuh bekerja atas arahan dari CEO. Terus yang kedua, siapa yang bertanggung jawab secara tim IT atau data? Kalau dalam kasus ini, keduanya juga sama-sama bertanggung jawab karena keduanya itu saling bekerja sama dalam mengumpulkan data dan mengolah data untuk mengambil keputusan. Jadi dijelaskan juga kalau misalnya mereka kan mengumpulkan data para petani, terus di markup 30% lebih tinggi daripada kenyataan di lapangan. Nah, ini tuh kerjasama antara keduanya. Selanjutnya, tim data akan menjalankan modifikasi sistem dengan merubah KPI atau Key Performance Indicator di dashboard internal dan eksternal dengan dukungan dari tim IT. Dan yang terakhir, siapa yang dituntut secara hukum jika data dimanipulasi digunakan dalam prospektus investasi. Jadi kalau menurut kami, dari diskusi kami, yang bisa dituntut adalah yang paling-paling atas, yang intinya mereka yang di atas-atas itu, karena mereka yang mengatur bawahannya. Jadi yang bertanggung jawab itu ada dua, ada top manajemen dan juga dewan komisaris. Di top manajemen ini ada CEO dan CFO, karena tugas dan fungsi mereka yang tadi mengambil keputusan untuk arah masa depan perusahaan. Nah, biasanya motif utamanya ini untuk memperbesar laba dan menunjukkan kinerja yang baik kepada investor. Jadi kalau misalnya sangkut pautnya dengan investasi apa, mereka yang mengarahkan memberikan job kepada bawahan-bawahannya untuk melakukan manipulasi data, untuk bekerja, yang mana dari jobnya ini, job desk ini tuh pada akhirnya diperuntukkan untuk uh, citra baik di mata investor. Jadi semuanya itu dilakukan seolah-olah kalau misalnya perusahaan kita itu bekerja dengan baik, menghasilkan laba yang banyak, padahal kenyataannya enggak. Itu semua dilakukan untuk mendapatkan citra baik di mata investor gitu. Dan yang terakhir ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini adalah pengawasnya.
Jadi kalau misalnya mereka tahu, tapi mereka nggak melakukan tindakan apapun, dan juga lalai dalam melakukan pengawasan, mereka juga bisa dituntut secara hukum. Mereka juga bertanggung jawab. Nah, pertanyaan yang kedua, pertanyaan poin B. Boleh di next, Fiza? Oke, untuk pertanyaan ini akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis dimensi moral. Dalam analisis dimensi moral ini ada dua, yaitu ada information right dan kualitas sistem. Saya akan menjelaskan tentang information right. Jadi, PT Aquatech ini gagal dalam mempraktekkan FIP atau Fire Information Practice. Fire Information Practice atau praktik informasi yang adil adalah prinsip dasar yang mengatur bagaimana organisasi harus mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan membagikan data pribadi secara etis. Jadi PT Aquatech ini melanggar 3 prinsip dalam FIP. Yang pertama itu ada notice atau awareness, yang kedua ada choice atau concern, yang ketiga integrity atau security. Yang pertama, PT Aquatech tidak melakukan notice atau awareness. Perusahaan wajib memberitahu penggunaan data pribadi para petani dengan rinci. Namun, PT Aquatech ini menjual data ke pihak ketiga tanpa memberitahu petani. Prinsip kedua itu ada choice atau consent. Petani harus punya opsi untuk setuju atau tidak terhadap penggunaan data mereka. Tetapi PT Aquatech ini melanggar karena tidak melakukan persetujuan tertulis. Dan prinsip yang terakhir ada integrity atau security. PT Aquatech tidak melindungi data para petani, malah justru mereka lah yang memberikan data petani ke pihak ketiga dan diubah untuk API palsu. Selanjutnya saya berikan kepada presentator Pija. Baik, selanjutnya ada yang kedua, kualitas sistem. Adanya manipulasi sistem ERP, pengguna tidak aktif dihitung sebagai pengguna aktif, dan juga misstating earnings, adanya proyeksi hasil panen 30% higher than history data. Hal ini tidak memenuhi standar kualitas data yang dijunjung tinggi dalam maaf, ada tikus dijunjung tinggi dalam akuntansi karena satu, data tidak mencerminkan realitas atau tidak objektif. Dua, data tidak akurasi karena adanya manipulasi. Yang ketiga, merusak keandalan akuntansi karena data palsu menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Jadi, manipulasi pada sistem ERP ini seperti memasukkan pengguna tidak aktif sebagai pengguna aktif, serta misstating earnings melalui proyeksi panen yang 30% lebih tinggi dari data historis menunjukkan bahwa kualitas data dalam sistem tidak terjaga. Tindakan ini membuat data tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, akurasinya menurun, dan pada akhirnya merusak keandalan laporan keuangan karena informasi yang dihasilkan menjadi menyesatkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Fiza dan Dina. Pembahasan terakhir yang ketiga, boleh di next, Fiza? Oke, pembahasan ketiga ini akan dijelaskan oleh Ramadina. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah dan solusi kualitas hidup. Dalam kasus ini ada dua hal yang akan dibahas. Pertama, mengapa ergonomi dan desain tempat kerja merupakan isu yang harus diprioritaskan. Menurut Kromer dan Grajan, mereka adalah ahli ergonomi modern. Ergonomi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan, alat, dan lingkungan kerja dengan kemampuan, batasan, serta kebutuhan manusia. Dalam kasus PT Aquatech ini, petugas lapangan dipaksa memakai perangkat murah yang tidak nyaman, serta bekerja 7 days a week, sangat tidak mencerminkan ergonomis, sehingga PT Aquatech ini dianggap melanggar ergonomi. Yang kedua yang akan dibahas, 3 rekomendasi kebijakan konkret bagi PT Aquatech untuk memitigasi risiko etika di masa mendatang. 3 rekomendasinya, terbagi 2 juga. Yang pertama, untuk tata kelola dan transparansi data. Yang kedua, bagi kesejahteraan karyawan. Yang pertama, tata kelola dan transparansi data. Yang bisa dilakukan adalah riset lapangan dan memastikan konsumen aktif tanpa memanipulasi data. Yang kedua, kebijakan audit dan pemantauan data berkala dari Dewan Komisaris.
Yang ketiga, kebijakan pengelolaan data terpadu sesuai FIP. Bagi kesejahteraan karyawan, kita bisa melakukan kebijakan seperti yang pertama, penetapan SOP yang mesejahterakan karyawan tanpa memberikan beban dan tekanan kepada mereka. Yang kedua, program kesejahteraan holistik berbasis good governance. Ini itu kebijakan yang mengharuskan penyediaan fasilitas adil seperti keseimbangan kerja hidup, pengembangan keterampilan digital, dan dukungan kesehatan mental dengan evaluasi kinerja partisipatif untuk membangun kepercayaan. Fokus pada kepemimpinan etis meningkatkan engagement karyawan dan mengurangi kelelahan emosional. Sehingga praktik ini memastikan kesejahteraan fisik mental sebagai prioritas good governance KR. Yang terakhir ada kebijakan keseimbangan kerja hidup atau work-life balance policy. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian presentasi dari kami dalam menjawab soal yang diberikan oleh Pak Rino. Kesimpulannya adalah PT Aquatech ini sangat tidak mencerminkan akuntansi, profesi kerja akuntansi yang mana adanya pemalsuan data dan juga adanya ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Nah, hal tersebut sangat tidak sejalan dengan prinsip akuntansi, maka dari itu PT Aquatech ini harus diberikan solusi kualitas hidup seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.